Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan masuk ke bab. Jadi setelah konkursus, bentuk-bentuk tindak pidana yang kita pelajari adalah residif. Ya, kemarin saya mengupload materi tentang alasan menghapus penuntutan. Saya lupa bahwa ada materi yang belum diterangkan di sini terkait bentuk-bentuk tindak pidana adalah residif. Oleh sebab itu, pada hari ini kita bahas mengenai residif. Nah, setelah itu kemudian ketika residif sudah selesai, maka akan lanjut ke alasan penghapus penuntutan dan kewenangan menjalankan pidana. Oke, untuk mempersingkat waktu, akan saya share screen terkait dengan residif. Ya, residif itu mempunyai makna atau pengertian adalah pengulangan tindak pidana. Ya. Jadi di sini pengulangan tindak pidana atau pengulangan itu terjadi apabila seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah van gewisde melakukan tindak pidana lagi. Jadi ini yang membedakan dengan konkursus, bahwa residif itu orang yang melakukan tindak pidana lagi itu sebelumnya telah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Ya. Jadi di dalam residif ini ada syarat seseorang dikatakan melakukan residif. Yang pertama, melakukan tindak pidana lagi. Kemudian yang berikutnya, sebelumnya telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Residif di sini merupakan alasan pemberatan pidana. Ya, jadi itu. Nah, terkait dengan residif itu ada beberapa sistem perumusan dalam model-model di KUHP. Yang pertama, residif umum. Nah, ini dianut oleh konsep KUHP. Ya. Jadi di dalam residif umum ini letaknya pengulangan tindak pidana mengenai asasnya atau pengertiannya ini berada di aturan umum, General Principle buku 1 daripada KUHP. Ya, jadi letaknya ada di buku 1. Jadi menurut sistem residif umum, setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja. Jadi sifatnya global, semua tindak pidana itu bisa dikategorikan residif kalau dia mengulangi dan sebelumnya telah dijatuhi putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Yang berikutnya, residif umum itu merupakan alasan untuk memperberat pidana yang akan dijatuhkan. Jadi di sini tidak ditentukan jenis tindak pidananya apa, ya. Beda dengan residif khusus, itu ada pengelompokan, dikatakan residif kalau mengulangi yang bagian ini atau yang sejenis seperti itu. Jadi di dalam residif umum itu bisa berbeda-beda, pokoknya dia melakukan tindak pidana lain disebut residif. Dan tidak ada daluarsa dalam residifnya. Ya, ini ya, tadi saya katakan konsep KUHP itu menganut ini.
Nah, sementara ada sistem formulasi yang berikutnya, residif khusus. Jadi dalam residif khusus ini, tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan pidana. Jadi misalnya katakanlah ada beberapa tindak pidana yang tidak ada residifnya memang di dalam KUHP. Karena memang tidak diatur di situ. Contoh pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan, itu tidak ada residifnya di situ. Ya kenapa tidak? Ya memang tidak dirumuskan oleh pembuat undang-undang pada waktu itu. Nah, di sini menurut residif khusus, pemberatan hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu yang tertentu pula. Jadi di sini dalam formulasi residif khusus, itu pengulangan terhadap jenis tindak pidana tertentu telah diatur tersendiri, kemudian tenggang waktunya itu juga limitatif atau tertentu juga. Nah, residif ini perlu kalian bedakan dengan istilah umum. Kalau istilah umum, asal semua melakukan tindak pidana, walaupun itu tidak berkekuatan hukum tetap, maksudnya tidak diputus dengan kekuatan hukum tetap disebut residif gitu ya. Tapi di sini dibatasi di sini residif itu seseorang melakukan tindak pidana, jadi mengulangi tindak pidana, tapi tindak pidana sebelumnya telah dijatuhi putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Jadi kalau bahasa media ya asal orang melakukan lebih dari satu tindak pidana ya disebut residivis gitu. Dan itu keliru maknanya. Keliru. Jadi di sini khawatirnya nanti akan terjadi bias makna mengenai residif. Karena yang dimaksud dalam pengertian dalam hukum pidana tentu berbeda dengan pengertian yang ada di istilah umum seperti itu. Yang tepat mana? Ya sesuai dengan bidangnya seperti itu. Oke. Nah, KUHP ya, WVS-NI menganut residif khusus. Ya. Jadi dalam KUHP ketentuan mengenai residif tidak diatur secara umum, tapi secara khusus untuk kelompok tindak pidana tertentu, baik itu berupa kejahatan ataupun pelanggaran. Nah, di samping itu KUHP juga memberikan syarat tenggang waktu pengulangan yang tertentu. Jadi kalau melampaui itu tidak disebut pengulangan lagi. Ya. Nah, di dalam KUHP dikelompokkan dua situ secara garis besar di buku 2 dan buku 3 terkait residif. Ada residif kejahatan, jadi untuk yang buku 2. Di sini hanya untuk kejahatan tertentu. Jadi di dalam KUHP yang pertama ada residif atau pengulangan kejahatan-kejahatan tertentu yang sejenis. Jadi yang diulangi ini harus tindak pidana yang sejenis yang telah dikelompokkan seperti itu. Yang kedua, residif kejahatan-kejahatan tertentu yang termasuk dalam kelompok jenis. Tadi yang pertama sejenis, yang kedua kelompok jenis. Jadi ini secara kelompok, dikelompok-kelompokkan. Kalau yang pertama itu sejenis, berarti tindak pidana yang diulangi adalah tindak pidana yang sama dengan yang terdahulu. Tapi kalau kelompok jenis, tindak pidana yang diulangi bisa jadi berbeda dengan yang terdahulu, tapi masuk dalam satu kelompok, seperti itu. Nah, residif kejahatan tertentu yang sejenis, ini ada 11 jenis kejahatan. Jadi yang diulangi tindak pidananya sama. Contoh dalam pasal 137 ayat 2, 144 ayat 2, 155 ayat 2, 161 ayat 2, 163 ayat 2, 208 ayat 2, 216 ayat 3, 321 ayat 2, 393 ayat 2, dan 303 bis. Nah ini
yang diulangi di sini harus sejenis. Jadi sama, 137 ayat 2 ya besok yang ulangi itu. Ya, seperti itu. 144 ayat 2, kalau dikatakan residif, ya berarti pelakunya mengulangi lagi 144 ayat 2 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, syarat residif kejahatan tertentu yang sejenis, ini yang pertama, kejahatan yang diulangi harus sama atau sejenis dengan kejahatan terdahulu. Yang kedua, tetap sama seperti pengertian pada awal slide tadi, bahwa antara kejahatan yang terdahulu dengan kejahatan yang diulangi harus ada keputusan hakim berupa pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, kemudian si pelaku dalam melakukan kejahatan yang bersangkutan pada waktu menjalankan pencahariannya, khusus pasal 216, 303 bis, dan 393, syarat ini tidak ada. Nah, pengulangan, tenggang waktu pengulangannya, ini disebut dalam pasal-pasal yang bersangkutan. Yang pertama, untuk 2 tahun sejak adanya putusan hakim yang inkrah, ya ini untuk pasal 137, 144, 1208, 216, 303 bis, dan 321. Yang berikutnya 5 tahun sejak adanya putusan hakim yang inkrah. Ya, ini pasal 155, 157, 161, 163, dan 393. Nah, jadi dalam tenggang waktu itu seseorang bisa dikatakan residif, tapi lewat dari itu ya tidak ada residif lagi. Seperti itu. Jadi ada tenggang waktunya. Nah, terkait dengan masalah residif, jadi tidak dikatakan residif, ini ada beberapa hal di sini. Yang pertama, keputusan tersebut tidak merupakan pemidanaan, yaitu vrijspraak atau onslag van alle rechtsvervolging, lepas dari segala tuntutan hukum. Seperti itu. Jadi kalau putusannya bebas, vrijspraak atau onslag, itu tidak ada residif di situ, harus berupa putusan pemidanaan. Nah, keputusan hakim masih dapat diubah dengan upaya hukum yang berlaku, ya. Banding, kasasi, PK. Nah, kalau masih ada putusan, maksudnya ada upaya hukum, maka tidak ada residif seperti itu. Nah, kemudian keputusan hakim itu bukan berupa vonis, tapi basiking, penetapan hakim. Nah, ini tidak ada residif di situ. Kalau yang vonis itu cuma 3 kalau dalam KUHP. Pertama, putusan pemidanaan, 2 vrijspraak, 3 onslag. 3 itu yang vonis. Jadi putusan, ya, bukan penetapan. Kalau penetapan ini berbeda dengan yang itu, vonis. Jadi yang menuju langsung kepada pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Itu yang terkait dengan masalah vonis. Tapi kalau penetapan itu ada perbedaan di sini ya. Penetapan ini seperti dengan keputusan tata usaha negara seperti itu. Tapi yang dilakukan oleh hakim. Yang pertama, keputusan yang menyatakan hakim tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan ya, terkait dengan kompetensi absolut. Ya. Kemudian keputusan tentang tidak diterimanya dakwaan atau tuntutan jaksa karena terdakwa tidak melakukan kejahatan atau daluarsa atau nebis, yaitu nanti terkait dengan alasan penghapus penuntutan. Jadi kemudian yang berikutnya, untuk kejahatan dengan kelompok sejenis tidak diisyaratkan mengenai jenis pidana pada putusan hakim sebelumnya, juga tidak diisyaratkan apakah pidana yang dijatuhkan itu sudah dijalankan atau belum, baik seluruhnya atau sebagian.
Nah, terkait dengan pemberatan pidana dalam sistem residif yang kejahatannya sejenis, itu dapat diberikan pidana tambahan berupa pelanggaran atau pencabutan hak tertentu, ya seperti hak untuk menjalankan mata pencahariannya. Kemudian pidananya dapat ditambah sepertiga dalam pasal 216, 216 ini ya, terkait dengan 216 ayat 3 hanya menyebut pidana saja, berarti pidana penjara atau denda sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 dapat ditambah sepertiga. Kemudian pidana penjara dapat dilipatkan 2 kali, khusus pasal 393 ya, pasal 393 dari 4 bulan 2 minggu menjadi 9 bulan penjara. Nah, kemudian kejahatan tertentu yang masuk dalam kelompok jenis. Tadi kita berbicara mengenai yang sejenis, sekarang yang kelompok jenis. Nah, ini diatur dalam pasal 486, 487, 488. Nah, kita lihat kelompok 486 apa, 487 apa, 488 apa, kelompoknya. Sebelum kita berbicara mengenai kelompoknya, kita lihat syarat kejahatan tertentu yang masuk dalam kelompok jenis. Jadi kejahatan yang harus diulangi, yang diulangi itu harus termasuk dalam satu kelompok jenis. Ya, misalnya 486, ya kelompoknya dengan 486, seperti itu. Dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu. Yang pertama kelompok jenis kejahatan dalam pasal 486, yang umumnya mengenai kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan. Jadi di sini ada pemalsuan mata uang, pemalsuan surat, pencurian, pemerasan, pengancaman, penggelapan, penipuan, kejahatan jabatan, dan penadahan. Kemudian kelompok 487 itu kejahatan terhadap manusia, ya, terhadap orang, seperti penyerangan dan makar terhadap kepala negara, pembunuhan biasa dan berencana, pembunuhan anak, eutanasia, abortus, penganiayaan biasa atau berat, dan penganiayaan berencana, kejahatan pelayaran berupa pembajakan dan insubordinasi, jadi melawan perintah atasan. Nah, kemudian 488 pada umumnya mengenai kejahatan penghinaan dan kejahatan yang berhubungan dengan penerbitan dan percetakan. Jadi penghinaan terhadap presiden atau wakilnya 134 sampai 137, penghinaan terhadap kepala negara sahabat, penghinaan terhadap penguasa atau badan umum, penghinaan terhadap orang yang pada umumnya, dan kejahatan penerbitan atau percetakan. Nah, ada beberapa catatan di sini terkait dengan masalah residif. Ada delik-delik kejahatan harta benda yang tidak dimasukkan dalam kelompok pasal 486 yang dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi oleh Undang-Undang 3 tahun 71 dan Undang-Undang 3199. Seperti penyuapan aktif, penyuapan pasif, ya, pemalsuan buku atau daftar administrasi oleh seorang pejabat, pejabat yang tidak menguntungkan diri sendiri secara tidak sah, dan perbuatan curang atau penipuan di masa perang. Ini tidak ada residifnya, termasuk dalam Undang-Undang 3199. Berikutnya, delik kesusilaan itu tidak ada residif juga. Nah, kemudian di sini ada delik-delik korupsi dalam pasal 486, yaitu 415, 417, 425. Jadi 415 itu penggelapan uang atau surat berharga karena jabatan. Kemudian pasal 417 itu mengenai penggelapan barang bukti oleh pejabat. Dan 425 pemerasan oleh pejabat. Tapi ini disabut oleh pasal 43B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021,
yaitu tentang perubahan terhadap Undang-Undang 3199. Ya, jadi tidak ada residif dalam tindak pidana korupsi di situ. Ya. Jadi di sini tidak semua kejahatan yang berat, ya, jadi kejahatan yang memang kejahatan berat itu ya istilahnya kejahatan yang melukai rasa keadilan itu dapat dijadikan alasan residif untuk pemberatan pidana. Seperti itu. Nah, terkait dengan masalah persyaratan untuk residif kelompok jenis antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangi itu harus ada putusan hakim yang berupa pemidanaan yang telah inkrah. Nah, untuk residif kelompok jenis ini pidana yang pernah dijatuhkan hakim terdahulu harus pidana penjara. Jadi tidak untuk kurungan atau denda. Kemudian ketika melakukan pengulangan, tenggang waktunya belum lewat 5 tahun. Ya. Sejak menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan terdahulu. Atau sejak pidana penjara sama sekali telah dihapuskan. Atau yang B, belum lewat tenggang waktu kadaluarsa menjalankan pidana penjara yang terdahulu. Ya. Ketika menjalankan itu belum daluarsa. Jadi kalau orang itu kabur dari penjara, nah itu belum lewat tenggang waktu daluarsa di sana. Nah, kemudian pemberatan untuk masing-masing residif kelompok kejahatan itu pada prinsipnya dipakai sistem pemberatan untuk penambahan sepertiga dari ancaman pidana maksimum. Nah, sedangkan di pasal 486, 487 yang diperberat hanyalah ancaman pidana pokok yang berupa pidana penjara. Sedangkan pasal 488 tidak hanya pidana penjara yang ditambah sepertiga karena menggunakan istilah pidana saja. Di 488 semua pidana yang di situ yang dirumuskan dalam 488 dapat ditambah sepertiga. Nah, di sini ada ilustrasi tenggang waktu pengulangan. Misalnya katakanlah X dijatuhi pidana penjara 10 tahun karena pembunuhan, ya, pasal 338 pada tahun 2000. Jadi ada beberapa kemungkinan untuk tenggang waktu residif. Jadi apabila X telah menjalani seluruhnya, maka tenggang waktunya pengulangannya itu belum lewat tahun 2015. Jadi 2000 tambah 10 tahun plus 5. Nah, apabila X telah menjalani sebagian pidana penjaranya 5 tahun mendapat grasi atau PB, pelepasan bersyarat, pada tahun 2005 misalnya, maka tenggang waktu pengulangannya 2000 plus 5 plus 5, jadi 2010 maksimal. Lewat dari itu tidak disebut residif. Nah, kemudian yang berikutnya, apabila X telah menjalani 5 tahun, kemudian melarikan diri tahun 2005, maka tenggang waktu pengulangannya adalah belum lewat tenggang waktu daluarsa menjalankan pidana penjara yang terdahulu. Jadi di sini kita pakai aturan pasal 484, pasal 84 ayat 2, daluarsa menjalankan pidana. Jadi daluarsa penuntutan ditambah sepertiga daluarsa penuntutan. Jadi 2005 plus 12 kali sepertiga kali 12, jadi 2005 tambah 16, jadi 2021. Ya. Jadi daluarsa menjalankan pidana itu sama dengan rumusnya daluarsa penuntutan plus sepertiga daluarsa penuntutan. Nah, daluarsa penuntutan ada di alasan penghapus penuntutan di sana. Ya. Oke. Nah, kemudian residif pelanggaran. Residif pelanggaran itu ada 14 jenis tindak pidana. Yang pertama pasal 489, 492, 495, 501, 512,
516, 517, 530, 536, 540, 541, 544, 45, dan 549. Nah, syaratnya pelanggaran itu harus sama dan sejenis dengan pelanggaran terdahulu. Jadi sifatnya ini residif yang sejenis. Jadi kemudian ada pengecualian di sini, pelanggaran yang terdahulu terhadap pasal 429 dapat dijadikan alasan residif untuk pelanggaran pasal 536 dan sebaliknya. Juga pelanggaran terdahulu terhadap pasal 302 penganiayaan hewan ringan dapat merupakan alasan residif untuk pelanggaran 540 dan 541. Nah, harus ada putusan inkrah, tenggang waktu pengulangannya belum lewat 1 atau 2 tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang inkrah. Jadi di sini untuk 1 tahun untuk pelanggaran 489, 492, 495, 536, 540, 541, 545, 549, 545, 549. Kemudian belum lewat 2 tahun untuk pelanggaran pasal 501, 512, 516, 517, 530. Nah, kemudian 536 ya, berdasarkan syarat ketiga ini tenggang waktu pengulangan tidak tergantung pada jenis pidana yang dijatuhkan terdahulu. Apakah pidana itu sudah dijalankan atau belum? Baik itu seluruhnya atau sebagian. Nah, kemudian pada pasal 536 diatur tentang pengulangan kedua kali dan seterusnya. Ini ada multiple recidives. Pemberatan pidananya, pidana denda diganti atau ditingkatkan menjadi kurungan. Nah, kemudian yang kedua, pidana, baik ini denda atau kurungan, dilipat gandakan 2 kali. Nah, residif di luar KUHP, ini ada beberapa undang-undang yang mengatur residif di sana, kayak tindak pidana narkotika, pasal 78 sampai 85 dan pasal 87, tenggang waktunya 5 tahun, ancaman pidana tambah 1/3. Kemudian psikotropika, pasal 72, ancaman pidana tambah 1/3. Nah, residif dalam konsep KUHP di sini ya kita tadi sudah membicarakan mengenai KUHP. Nah, kalau konsep KUHP bagaimana? Ini diatur dalam buku 1, jadi ada alasan pemberatan pidana yang sifatnya umum, ya residif umum. Jadi dikatakan ada pengulangan di pasal 24 konsep KUHP. Jadi pengulangan tindak pidana terjadi apabila orang yang sama melakukan tindak pidana lagi dalam waktu 5 tahun sejak menjalani seluruh sebagian bentuk pidana pokok yang dijatuhkan, pidana pokok yang terdahulu telah dijatuhkan atau telah dihapuskan, ya, atau kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan belum daluarsa. Nah, pemberatannya diatur dalam pasal 134, yaitu ancaman pidana maksimum ditambah 1/3. Namun ketentuan pasal 134 itu tidak berlaku untuk anak. Itu. Ya, jadi itu terkait dengan masalah residif, ya. Jadi bentuk tindak pidana, bentuk-bentuk tindak pidana yang ketujuh, ya, dari pada bentuk-bentuk tindak pidana yang seluruhnya yang terakhir itu residif. Nah, jadi di sini saudara-saudara sekalian harap mempelajari dengan baik karena ini banyak sekali aturan-aturan yang sifatnya teknis di sini, ya. Jadi ini mulai rigid, sifatnya ini hafalan, ya. Jadi ya tidak dihafal juga sih, tapi dipahami, baca berulang-ulang nanti akan hafal. Seperti itu. Jadi nanti ini video akan saya upload di YouTube. Silakan saudara like and subscribe serta komen, baik itu pertanyaan maupun pernyataan. Oke, sampai di sini saya akhiri perkuliahan hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.